Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 dan di video kali ini kita akan menjelaskan materi tentang stage diagram dan deployment diagram. Di sini ada saya sendiri, Irsas Fauzi dengan NIM 34112011032. Yang kedua ada Dimas Singgi dengan NIM 34112011039. Ketiga ada Rahman Nuraisa dengan NIM 341121035. 1135, maaf. Yang terakhir ada Bella Aprilia, itu dengan NIM 34112011138. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu stage diagram. Stage diagram adalah diagram yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu perilaku sistem. Stage diagram mendeskripsikan semua kondisi yang mungkin akan terjadi sebagai sebuah objek, begitu pula dengan event. Elemen-elemen di dalam stage diagram yaitu kontak presentasikan stage sebuah objek dan tanda panah untuk menunjukkan perpindahan ke stage selanjutnya. Bagaimana aktivitas dari simbol stage menggambarkan aktivitas objek yang akan dilakukan selama di dalam stage. Stage diagram digunakan untuk menyatakan kondisi sebuah objek pada saat sistem berjalan. Diagram interaksi dan diagram status saling melengkapi tentang perilaku dinamis sebuah sistem. Diagram interaksi menunjukkan pesan-pesan yang dilewatkan di antara objek-objek di dalam sistem selama periode waktu yang singkat. Diagram status atau stage diagram atau stage chart diagram menunjukkan kondisi yang dapat dialami atau terjadi pada sebuah objek sehingga setiap objek memiliki sebuah dinamis status, diagram status. Dalam suatu sistem, objek dapat diciptakan dari mana saja, kapan saja, dan dalam kondisi yang bisa saja berbeda. Status dari objek pun bisa berubah karena keadaan atau diberi suatu kondisi, tidak berubah objeknya, namun hanya berubah stage-nya saja. Diagram ini digunakan untuk menjelaskan hal demikian. Contoh simbol-simbol yang ada pada stage diagram. Yang pertama ada simbol dengan nama stage, nilai atribut dan nilai link pada suatu waktu tertentu yang dimiliki oleh suatu objek. Yang kedua ada simbol initial pseudo stage, yaitu keterangannya yaitu bagaimana objek dibentuk atau diawali. Yang ketiga ada final stage, yaitu keterangannya bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan. Yang keempat transition, keterangannya yaitu sebuah kejadian yang memicu sebuah stage objek dengan cara memperbaharui satu atau lebih nilai atributnya. Yang kelima ada association, dengan keterangan apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Yang keenam ada node, keterangannya yaitu elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada deployment diagram. Deployment diagram adalah salah satu model diagram dalam UML untuk mengarahkan artefak dalam node. Deployment diagram digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara software dan hardware. Secara spesifik, deployment diagram dapat membuat physical model tentang bagaimana komponen perangkat lunak atau artefak digunakan pada komponen perangkat keras yang dikenal sebagai node. Ini adalah salah satu diagram paling penting dalam tingkat implementasi perangkat lunak dan ditulis sebelum melakukan coding. Diagram deployment digunakan untuk menggambarkan konfigurasi komponen-komponen pada saat instalasi sistem informasi. Diagram deployment menunjukkan tata letak sebuah sistem secara fisik, menampakkan bagian-bagian software yang digunakan yang berjalan pada bagian-bagian hardware yang digunakan untuk mengimplementasikan sebuah sistem dan keterhubungan antara
komponen-komponen hardware tersebut. Diagram deployment atau development diagram menunjukkan konfigurasi komponen dalam proses eksekusi aplikasi. Diagram deployment mewakili pandangan pengembangan sistem sehingga hanya akan ada satu diagram deployment untuk satu sistem. Selanjutnya yaitu contoh simbol-simbol deployment diagram. Yang pertama yaitu ada simbol package. Deskripsinya yaitu package merupakan sebuah bungkusan dari satu atau lebih node. Kemudian yang kedua ada simbol node. Deskripsinya biasa mengacu pada perangkat keras hardware. Perangkat lunak yang tidak dibuat sendiri atau software. Jika di dalam node disertakan komponen untuk mengkonsistenkan rancangan, maka komponen yang diikutsertakan harus sesuai dengan komponen yang telah didefinisikan sebelumnya pada diagram komponen. Kemudian yang ketiga ada simbol kebergantungan atau dependensi. Kebergantungan antar node, arah panah mengarah pada node yang dipakai. Kemudian yang keempat ada simbol link, yaitu relasi antar node. Kemudian selanjutnya ada state diagram login. Analisisnya yaitu status, login, validasi, username, menu utama, merekap data anggota, merekap data buku, merekap laporan bulanan, dan database. Transisinya melakukan validasi username, login gagal, menampilkan menu utama, memilih menu, dan menyimpan ke database. Deskripsinya yaitu user melakukan login ke sistem dengan memasukkan username dan password. Apabila login gagal, maka transisi akan kembali ke status login. Sedangkan jika berhasil, maka akan ditampilkan 3 status menu utama, yaitu merekap data anggota, merekap data buku, dan merekap laporan bulanan. Selanjutnya, setelah melakukan proses tersebut, data akan disimpan ke database dan proses telah selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya terdapat state diagram pendaftaran, analisisnya status, ada buka, form pendaftaran, dan tutup. Selanjutnya ada transisi, yaitu membuka halaman pendaftaran, menampilkan form pendaftaran, dan menutup halaman pendaftaran. Deskripsinya, user membuka halaman pendaftaran dengan masuk ke dalam sistem, kemudian akan menampilkan form pendaftaran yang dapat menginputkan data anggota, mencari data anggota di database, menyimpan data anggota, dan mencetak kartu perpus. Setelah semua proses dilakukan, user dapat menutup halaman pendaftaran tersebut dan proses telah selesai. Selanjutnya ada state diagram objek buku. Analisanya statusnya idle, open atau tersedia, dipinjam, dan jumlah berkurang. Transisi dimulai dengan kondisi idle atau sedang tidak melakukan apapun, open atau tersedianya buku, buku dipinjamkan, jumlah buku di perpustakaan berkurang. Deskripsinya, user dimulai dengan kondisi idle atau sedang tidak melakukan apapun. Apabila open atau buku yang akan dipinjamkan tersedia, maka lanjut ke proses dipinjam lalu ditambahkan ke dalam list peminjaman. Jumlah buku yang ada di perpustakaan akan berkurang dan proses diakhiri. Apabila buku tidak tersedia, maka proses langsung diakhiri. Apabila buku sudah dikembalikan, maka buku akan tersedia kembali lalu ke proses diakhiri. Selanjutnya ada state diagram objek anggota. Analisanya status idle, boleh dipinjam dan tidak boleh dipinjam. Transisi dimulai dengan kondisi idle, melakukan peminjaman, melakukan pengembalian, dan peminjaman ditolak. Deskripsinya, user berada di kondisi idle dengan peminjam akan meminjam sebuah buku. Apabila jumlah peminjam yang dimiliki oleh peminjam telah dalam jumlah maksimal, maka peminjam tersebut tidak diperbolehkan meminjam buku yang lain kecuali peminjam telah mengembalikan buku yang dipinjam sebelumnya. Apabila peminjam memiliki jumlah pinjaman buku kurang dari maksimal, maka akan diperoleh untuk meminjam buku yang lain dan proses telah selesai.
Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu deployment diagram. Deployment diagram menjelaskan tentang proses-proses antarmuka yang bekerja pada suatu jaringan yang tertuju pada satu server. Pada diagram deployment terdapat 4 node, yaitu server, LAN, admin, dan klien. Komponen-komponen pada setiap node dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Untuk server, yaitu database di perpustakaan dan PHP. LAN yaitu hook, klien yaitu client interface, dan admin yaitu admin interface. Hubungan pada setiap node yaitu server terhubung dengan LAN, klien, dan admin. Selanjutnya, LAN terhubung dengan klien dan admin. Untuk kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa state diagram adalah diagram yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu perilaku sistem. State diagram mendeskripsikan semua kondisi yang mungkin akan terjadi sebagai sebuah objek, begitu pula dengan event. Elemen-elemen di dalam state diagram yaitu kotak yang mempresentasikan state sebuah objek dan tanda panah untuk menunjukkan perpindahan ke state yang selanjutnya. Bagian aktivitas dari simbol state menggambarkan aktivitas objek yang akan dilakukan selama di dalam state. Deployment diagram adalah salah satu model diagram dalam UML untuk mengerahkan artefak pada dalam node. Deployment diagram digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara software dan hardware. Secara spesifik, deployment diagram dapat membuat physical model tentang bagaimana komponen perangkat lunak digunakan pada komponen perangkat keras yang dikenal sebagai node. Ini adalah salah satu diagram paling penting dalam tingkat implementasi perangkat lunak dan ditulis sebelum melakukan coding. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sekian penjelasan materi tentang state diagram dan deployment diagram. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.